مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على itu diadakan kajian akan dibahas ilmiah. Alhamdulillah yang saya baca itu kitab fikih itu betul-betul ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa dulu kita libur, seharusnya pengajian jangan libur. Liburnya itu yang saya suka itu makan-makannya aja. Jadi boleh libur tuh ya. Pengajian itu jangan libur. Kan soalnya di Ramadan ini jadi pahalanya dilipat gandakan. Ya mestinya mudah-mudahan kita diperkenalkan pada Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk gitu ya, menurut syariat termasuk kita orang yang dilindungi oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada empat golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-jannatu mustaqarrun bi amali shalih. Jadi surga itu ditempatkan buat empat golongan. Mudah-mudahan kita termasuknya. Amin. Sebelum kita membahas apa yang saya sampaikan, kita tanpa baca Fatihah buat orang tua kita, saudara kita, guru kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala kehilapan dan kesalahannya, juga dapatkan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratina Mustafa Muhammadin Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga Fatihah yang kedua kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul dalam bulan Ramadan, kita support diri sendiri juga anak cucu kita, mudah-mudahan selalu berkesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, berkah rezeki, diselamatkan dunia sampai akhirat nanti. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadi saya menyampaikan ada empat golongan yang dilindungi oleh surga. Yang pertama hifdzul lisan, lisan. Jadi orang selalu menjaga lisan, lidah, omongan, jaga jangan sampai omongan kita
tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya sholawat, bukan Quran, bukan mengajak orang lain kebaikan, bukan, apalagi omongan itu kita menyakiti orang lain, itu bahaya. Jadi al-jannah itu mustaqbal al-sholih, surga itu ditempatkan buat orang 4 golongan. Sebagian hibdul lisan, orang selalu menjaga lisannya, terus selalu baik itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau misalkan mau bangun dari duduk, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu ya. Atau lagi jalan, kalau misalkan dari datar rata, alhamdulillah, alhamdulillah. Turun subhanallah, subhanallah. Naik Allahu akbar, Allahu akbar. Coba bayangkan kalau diwiridkan itu bisa dipakai berapa takbir, berapa takbir yang kita baca, ya. Jadi yang golongan yang pertama akan jadi ahli surga itu hibdul lisan, orang selalu menjaga lisannya, itu jangan sampai lisan kita apalagi menyakiti orang. Jadi orang nggak kenal, nggak ketemu, nggak pernah ketemu, ya dikata-katain, dijelek-jelekin, padahal ketemu kata, gitu, jauh gitu dari kita. Jadi selalu dijaga. Kalau kita kan misalkan omongan yang tak ada manfaatnya bagi dunia apalagi akhirat, gitu, kita harus jaga-jaga. Gitu. Selalu bisa istighfar, sholawat, gitu. Apalagi baca sholawat Nabi, aksimu bin sholati alaya fa innaha nurun bil qomri wa nurun al sirati wa nurun al jannah. Perbanyaklah kalian membaca pada sholawat, membaca sholat kepadaku, sesungguh baca sholawat kepadaku nurun al kubri, kopi, jadi akan jadi penerang di dalam kubur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gampang sih, cuma melaksanakannya susah. Udah apa? Gitu. Kenapa udah apa sholawat, udah baca sholawatnya banyak, tapi kita baca alhamdulillah, orang yang sembahyang itu pasti baca sholawat. Gak sah sholatnya kalau di dalam sholatnya ada baca sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk jadi diri orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya Allah ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama hibdul lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang kedua wa qiraatul Quran. Yang kedua dirindui oleh surga itu orang selalu suka baca Quran, gitu. Saya baca Quran, gak selalu kurang, selalu buat hatam berapa kali hatam, alhamdulillah. Cuman kita sehari 1 halaman atau 1 surat, gitu ya, baca, selalu baca Quran. Orang yang sholat pasti baca Quran, gitu ya, pasti baca Quran. Gak sah sholatnya kalau di dalam sholatnya tidak ada baca Quran, yaitu umur kitab, itu baca Fatihah, gitu. Selalu kita pagi atau sore sebelum sholat baca selembar, 2 lembar, atau sebaris 2 baris, itu akan dihidupkan surga. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, termasuk baca Quran. Soalnya kita sholat pasti baca Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, waqid amujian. Orang yang dirindukan oleh surga, yang golongan yang ketiga itu waqid amujian, selalu orang yang suka ngasih makan. Jadi kan itu kelaparan. Itu mumpung sekarang bulan Ramadan kan orang bisa lapar, gitu ya. Kita ya pas
banyak, satu kurma satu biji atau satu gelas air atau satu mangkok kolak gitu kan. Nah itu termasuk ibu menjadi ayu buat keluarganya, itu ujian itu. Mudah-mudahan semuanya termasuk ujian. Jadi orang yang suka memberi makan, orang yang lapar, memberi pertolongan gitu. Ima di bulan Ramadan, ima di luar Ramadan gitu. Orang yang membutuhkan kita ditolong. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, wasawur Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Nah alhamdulillah ya, kita puasa di bulan Ramadan. Walaupun dalam puasa itu ada tingkatan-tingkatannya, kita puasanya umum, yang khusus, ada puasa khusus. Pokoknya ada puasa gitu. Yang salah itu orang yang gak puasa gitu. Itu puasa umum, hanya bisa usaha menahan lapar sama dahaga aja gitu. Mudah-mudahan alhamdulillah. Daripada puasa sepotong gitu ya, kakinya nggak puasa, dari kaki ke atas nggak puasa, itu serem asuh juga nggak puasa itu. Jadi 4 golongan akan dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan termasuk kita semua gitu ya. Yang pertama tadi hibdu lisan, orang selalu menjaga lisan. Yang kedua, wakiratul Quran, selalu baca Quran, baca Yasin, sampai daripada kita bengong, gitu, daripada ngerumpi gitu kan, kata-kata baca Quran lah, gitu. Terus yang ketiga, wa inna ujian, suka memberi makanan orang lain gitu kan. Yang keempat, puasa Ramadan, alhamdulillah gitu. Jadi itu ngapain puasa cuma jaga dahaga lapar doang, enggak. Cuma kita mampunya segitu, ya udah diusahakan segitu. Yang salah itu orang yang puasa sama sekali gitu. Alhamdulillah gitu ya. Selanjutnya para ibadah saya, kita melanjutkan kitab fikih, yaitu kitab sekarang Aslu fi Furudil Wudu'i. Sampai fardunya wudu. Karena kita mau sembahyang ditata atau diurutkan yang keempat ini, jadi mulai air mana yang boleh dipakai wudu, pakai suci, mana yang nggak boleh. Terus kemarin pasunahan wudu yaitu nyusur, itu udah. Nah, sekarang fardunya wudu. Dina wudu, sebagian keterangan di Sarah Sapina itu banyak. Jadi yang wa usat al-arba'u arba'atu bidal kali anha maharbin kasabil khotoya, 4 perkara anggota yang dikhususkan di bab wudu gitu. Sama anggota itu pangkalnya kesalahan, yaitu awal anak agama masa ila sajaroti birijlaihi wa tanawula minha biyadaihi wa akala minha bifamihi wa masa rosahu wa kaha. Nah, diulang pokoknya asal usulnya. Jadi sesungguhnya Kanjeng Nabi Adam dulu itu ya udah enak-enak ditempatin di surga sama Bu Hawa, yang itu dia dikasih istri Bu Hawa gitu ya enak. Tapi ada larangannya, wala taqrabu hadis sajarata. Kalau tetap di surga tapi
jangan mendekati pohon itu beli gitu. Nah, karena gataan gitunya dari godaan antara hewan dan setan sampai nggak bisa menahan jalan tersebut. Jadi masa aliana Adam masa ira sajaroti, udah gak tahan ke godaan antara hewan dari iblis itu sampai kanjeng Nabi Adam berjalan gitu, mendekati atau sampai bukan hanya mendekati sama Allah itu wala taqrabat, jangan mendekati apalagi makannya. Seperti dibilang wala taqrabat zina gitu. Jangan dekat-dekat dengan zina. Nah, ini wala taqrabat hadis sajaratan, jangan dekat-dekat, itu larangan itu aja. Nah, pohon. Nah, kanjeng Nabi masa ila sajarati, jalan kanjeng Nabi Adam karena kena rayuan kan itu iblis, diri lagi pakai dua kakinya jalan melangkah. Udah melangkah bertanah, ngambil itu kanjeng Nabi Adam mihantina itu saja robiyahi kedua tangannya. Wa akala, dan makan kanjeng Nabi Adam mihantina itu saja robi pamihi, mulutnya. Wa masa rosahu wa rokoha, yang dan kena kepalanya kanjeng Nabi itu karena daunnya itu saja roh. Nah, maka pangkal wudhunya dari situ gitu ya. Jadi sampai dari pertama muka. Nah, karena dina muka itu ada kan mata gitu ya, mata, mulut itu, terus tangan, kaki, kuping, nah itu jadi harus di kumbah dulu, suci dulu. Kenapa? Kita mau menyembah Allah, jadi harus suci, harus bersih. Walaupun hanya dulu sejarahnya kakek moyang kita jadi berlaku buat kita harus bersuci dulu. Nah, di aturannya di sini ada pardu-parduna, mana yang harus di parduna wudu ada berapa? Nah, ini dijelasin parduna wudu gitu ya, dan syaratnya wudu, membatalkan wudu. Nah, di sini pasun bil wurudil wudu'i, pasal menerangkan pardu-pardunya wudu. Bahwa ada dapat burdu, nah burdu wudu itu bildo wawi wudu didomakan wawunya, di asbur ismun lipi'lin wa huwa al-muraduhuna wa bi fathil wawi ismun lima yutawadu bihi, dibaca wudu, didomahkan wawunya. Menurut pendapat yang paling masyhur adalah nama pekerjaan, itu baca wudu. Dan dengan terbaca patah wawunya, wadu, huruf wawunya adalah nama barang yang digunakan untuk melakukan wudu. Wa yastamil awalu ala furudi wa sunani, lapat wudu, lapat yang pertama wudu mencakup beberapa fardu dan beberapa sunnah. Jadi wudu itu bisa mencakup fardu dan sunnah. Wa ta'ala musallifu furudu bi qawlihi furudul wudu'i sitatu asya'a. Menurut musannif menyebutkan fardu wudu pada ungkapan beliau yaitu fardunya wudu ada 6. Furudul wudu'i sitatu asya'a, fardunya wudu itu ada 6. Kalau kelewat satu maka wudunya basah. Bila mana basah wudunya, sholatnya basah. Membaca Qurannya kagak boleh, tawafnya nggak basah.
depan ya itu harus apa? Ahaduha nomor satu, aniyatu niat. Jadi pertama adalah niat. Jadi kulil wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi fa in taraha anhu tusama azman. Pertama adalah niat. Hakikatnya niat secara syara adalah menyengaja sesuatu bersertaan dengan melakukannya. Jadi melakukan satu perkara jadi bersamaan sama pekerjaannya. Pak intarohan butuh sama azman. Kalau misalkan lunak atau beda sama pekerjaannya itu namanya azam. Ya, contohnya jadi upama nawaitu wudu'a li rabbil hadasi asghari fardhilillahi ta'ala. Nah, baca itu niat tersebut bukan sebelumnya tapi bersamaan sama pekerjaannya. Niat wa takunu niyatu inda usi awali juz'in min wajhi. Niat dilakukan saat membasuh awal bagian dari wajah. Ayat mutarinatan bidalika juz'in la bijamihi wala bima qablahu wa bima ba'dahu. Jadi niat dilakukan saat membasuh wajah atau wajah maksudnya bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, bukan sebelumnya dan bukan sesudahnya. Jadi pas ngambil air itu dari pas air ke muka, nah itu ini baru niat. Nawa itu wudu'a li rabbil hadasi asghari fardhilillahi ta'ala. Bukan semuanya, maksudnya semuanya tiap masuk muka bukan. Jadi pertamanya aja gitu. Nah yang kedua kan kalau di kita ubudiyah meningkatkan ubudiyah dan meningkatkan ibadah, tambah ibadah gitu. Mulai dari membasuh tangan ada doanya. Sebelum niat dulu, basuh tangan dulu kan sunnah. Sekarang ada sabunnya segala karena Allahumma qad yadaya bima asika kuliha. Terus ada pesunahannya lagi apa? Umur ada doanya juga. Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah itu jadi nambah ibadah itu, nambah. Hidung Allahumma ini raihatal jannah. Nah itu jadi nambah fadilah atau nambah pahala. Jadi rukunnya fardunya itu yang pertama itu niat, kedua muka. Dan baca niat itu kan masuk muka, bukan baru mencet tangan bukan nawa itu bukan. Sebuah tentang nawa itu berdoa ada si asori padul lain bukan. Atau kumur bukan, atau hidupan. Jadi pas kita membasuh muka, nawa itu baru nawa itu. Jadi bukan sebelumnya, bukan sesudahnya. Jadi bersertaan membasuh muka. Ada juga kalau belum tahu gitu baru cuci tangan, nawa itu kita bukan itu mah ada khusus. Allahumma qad yadaya bima asika kuliha. Ya Allah lindungilah dua tanganku daripada maksiat kepadamu. Murkumur Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah dengan pertolongan ini mengingatmu, mengingatmu dikir kepadamu wa husni ibadatik
dan ibadah kepada yang baik-baik gitu, yang ngomong yang baik-baik gitu. Allahumma adini raihata jannah, ya Allah ciumkan nafasku karena wanginya surga gitu. Ada yang nggak bisa menyium wanginya surga, ada. Nah, orang yang durhaka dari orang tua gak bakal menyiumnya wanginya surga. Jangan masuknya gitu. Menyiumnya juga gak bakalan. Orang durhaka daripada orang tua. Selalu kita bisalah dan astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alaya wa li masyaihina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Itu habis itu. Oh. Jadi minta permohonan buat diri kita, buat permohonan yang pilih kedua orang tua, anak, cucu, guru, saudara, tamu, muslimin, sampai al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup sampai orang yang mati. Oh, istighfar untuk orang tua. Kita orang sholat untuk jadi pada doa itu. Oh, jadi pada doa itu orang tiap sholat itu. Padahal kita yang didoain lagi nyangkut, lain kita orang lain lagi nyambel. Ada orang yang sholat didoain tuh. Astagfirullahaladzim biwaidaya wali ashabil huquqi wajibati alaya wali masyaihina wal ikhwanina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baca sholat itu untuk kita tuh. Bahkan kita lagi apa? Lagi kerja, lagi nyapu. Ada yang sholat mendoakan kita, maka jadi kullu muslimin ikhwatun saudara. Betul. Untung itu banyak saudara. Enggak boleh disakitin, enggak boleh. Masa sih orang yang berdoa disakitin? Orang sakit suka tiap waktu didoain, temannya umur diampuni dosanya, disakitin, barangnya dicuri. Ya, lanjut ya. Itu niat yang kedua, membasuh muka atau cuci tangan, kumur-kumur hidung, itu sunnah. Itu. Jadi baca doa itu, baca niat itu di mana? Di waktu membasuh muka. Niat itu di mana tempatnya? Fi qalbi. Niat itu di dalam hati. Coba dibacain nanti nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghar, itu ta'abbud, sunnah. Begitu. Kamu gak baca niat ya? Bacanya gak kedengeran, bukan kedengeran di hati. Gak usah kedengeran. Gitu. Allahumma fil bari, Allah tahu apa yang diniatkan di dalam hati kita. Itu yang baru kedua. Bayan di al-mutawadi'u inda muslima dukiro roba hadasi min ahadasihi. Saat membasuh anggota tersebut, maka orang yang wudu melakukan niat menghilangkan hadas daripada hadas yang berada pada dirinya. Kita bukan hadas, jadi niat itu roba hadas ya, asghar hadas. Itu nggak Arabnya nggak apa, niat menghilangkan hadas. Awyani istibahata muktakirin ila wudu'i awyani pardo wudu'i wudu apapun, atau niat agar diperkenankan melakukan sesuatu yang dibutuhkan wudu, seperti
sholat, musolat, baca Quran, atau niat fardunya wudu, atau niat wudu pakor, niat kalau melaksanakan fardu wudu sah, atau niat wudu, itu sah. Niat menghilangkan hadas karena mau melaksanakan sholat banyaknya. Yang salah itu yang nggak pakai niat. Awal toharota amil hadasnya. Wa idana wa ma yuftaru bihadihi niyati wa sarota ma'ahu niyata tatutupi awal tabarudi soha wudu. Ketika dia sudah melakukan niat yang dianggap sah dari niat-niat di atas dan menyertakan niat membersihkan badan atau niat menyegarkan badan, maka hukumnya wudu itu sah. Asal udah niat tadi mau melaksanakan sholat atau niat menghilangkan hadas, itu ditempeli atau ditambahi niatnya teh agar segar, niat membasuh badan, nah itu sah. Tapi kalau seandainya niat niatnya bukan niat menghilangkan hadasnya, agar segar, agar dingin, agar enak, nah itu sah. Puasa ini harus menjaga kita. Mudah-mudahan segitu aja tempatnya. Khusus saya juga mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang lurus, yaitu shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan kita semua selalu berkesehatan oleh Allah, panjang umur, barokah rezeki, bukan hanya kita, anak cucu kita, istri kita, suami kita, mudah-mudahan selalu beri kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat dunia sampai akhirat nanti. Rupanya segitu, mudah-mudahan kita baca juga baca sholawat, kita mudah-mudahan mengaksir sholat kita di sholawat itu menjadi nurun bifadli wa nurun ala sirati wa nurun ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafina wa habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim wa diallahu tabaraka kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa barakatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nari wa afwa inda bisa yasir. Allahumma htim ajalana ya Allah bi husnil khatimah wa tahtim ajalana ya Allah bismil khatimah wa syaril akibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.